Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadhil munasabah uridu an ashraha lakum anil maddah al-maf'ul li ajli. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan kepada kalian materi tentang maf'ul li ajli. Ma huwa al-maf'ul li ajli? Al-maf'ul li ajli aw yusama al-maf'ul lah wa maf'ul min ajli huwa masdarun qalbi yudhkaru illah li hadasin syarakahu fi zaman wal fa'il. Maf'ul li ajli ini bisa disebut dengan maf'ullah atau maf'ul min ajli, yaitu masdar qalbi yang disebutkan sebagai ilat atau alasan terjadinya suatu perbuatan yang bersekutu dengan amilnya dalam fa'il dan waktunya. Jadi, maf'ul li ajlih di sini disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya suatu peristiwa. Seperti contoh, akaltu at-ta'ama jau'an. Kata jau'an di sini termasuk maf'ul li ajli, dikarenakan jau'an di sini mengungkapkan alasan mengapa saya makan. Akaltu at-ta'ama jau'an yang artinya saya makan makanan karena lapar. Nah, untuk kalian yang belum mengerti apa itu masdarun qalbi, jadi masdarun qalbi huwa makana masdaron li fi'li minal af'al allati mansya'uha al-hawas al-batinah. Jadi masdar qalbi adalah masdarnya fi'il yang asalnya adalah anggota batin. Kal khauf, seperti contoh perasaan takut, al-jahal, bodoh, wahaya, dan hidup. Jadi ketika contoh di atas itu secara sederhananya keluar dari anggota batin kita gitu. Beda dengan lawannya, yaitu af'al al-jawarih, yaitu perbuatan anggota tubuh atau anggota zahir, seperti contoh qiraah, membaca, julus, duduk, kitabah, menulis. Membaca, menulis, dan duduk itu merupakan perbuatan dari anggota yang tampak, anggota tubuh yang tampak gitu. Secara sederhananya kita bisa melihat perbuatan tersebut gitu. Selanjutnya kita akan membahas syarat nasabnya maf'ul li ajli. Jadi perlu diketahui sebelumnya bahwa maf'ul li ajli ini merupakan isim yang dibaca nasab, dan syarat-syarat untuk maf'ul li ajli ini bisa berharokat nasab itu ada 5. Yang pertama yaitu ayyakuna masdaron, yaitu harus berupa masdar. Di sini saya memiliki 2 contoh. Yang pertama yaitu jalastu alal kursi ta'ban. Kata ta'ban di sini sudah berupa masdar. Jadi diirobi dengan nasab. Ini merupakan kalimat yang benar. Berbeda dengan kalimat di sebelahnya yaitu wal arda wada'aha lil anam. Ini tidak berupa masdar, maka tidak diperbolehkan untuk dibaca nasab. Lalu syarat yang kedua yaitu ayyakuna masdaron qalbiyan, yaitu harus berupa masdar qalbi atau perbuatan batin, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini ada satu contoh di mana contohnya ini bukan berupa masdar qalbi, yaitu ji'tu lil qiraah.
kalimat ini tidak boleh dibaca nasab karena tidak berupa masdar qalbi. Seperti itu. Berikutnya yaitu syarat ketiga yang digabung dengan syarat yang keempat, yaitu ayyakuna al-masdar al-qalbi muttahidan ma'al fi'li fi zaman wa fil fa'il. Jadi, di sini wajib zaman dari fi'il itu dan zaman dari masdar itu sama, dan fa'il dari mereka berdua pun juga harus sama. Jika berbeda dari sisi zaman atau fi'ilnya, maka masdar itu tidak boleh dibaca nasab. Langsung ke contohnya, yaitu safartu lil ilmi, di mana safaro di sini merupakan fi'il madi dan al-ilmi itu mustakbal. Maka tidak diperbolehkan dibaca nasab masdar li ajlihnya. Nah, apabila perbuatannya ini terjadi di sebagian waktunya masdar ini masih diperbolehkan. Seperti contoh, jitu huban lil ilmi, aku datang karena mencintai ilmu. Ini masdar li ajlihnya masih diperbolehkan untuk dibaca nasab. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu ayyakuna hadzal masdar al-qalbi al-muttahidu ma'al fi'li fi zaman wal fa'il. Secara ringkasnya, syarat yang kelima ini merupakan faktor pelengkap masdar li ajlih ini beri'rab nasab. Jadi ketika syarat-syarat yang di atas seperti harus berupa masdar, harus berupa masdar qalbi, lalu harus berupa satu waktu dan satu fa'il, maka ketika itu semua sudah lengkap, syarat kelima ini yaitu masdarnya ini harus menjadi faktor penyebab atau alasan, harus memberikan faidah alasan atau menjadi penyebab atas dilakukannya perbuatan tersebut. Jika tidak, maka tidak di-i'rab sebagai maf'ul li ajli. Misalkan, arada Khalidun ikrama ad-dhaif. Khalid bermaksud menghormati tamu. Lafaz ikram meskipun bentuk masdar dan mansub, namun dia tidak menjadi alasan dari apa yang diinginkan Khalid. Itu hanya menjadi objek atau maf'ul bih dari suatu yang Khalid inginkan. Berbeda dengan contoh ini. Arada Khalidun dhabaha al-baqarah ikrama ad-dhaif. Yang artinya Khalid bermaksud menyembelih sapi sebab menghormati tamu. Nah, penghormatan kepada tamu ini menjadi penyebab dari keinginan Khalid menyembelih sapi. Kurang lebih seperti itu. Ada sedikit tambahan, yaitu fa'in fuqada syartun min hadhihi syurut wajaba jarrun al-masdar biharfi jar yufidu at-ta'lil. Yaitu apabila jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka diwajibkan untuk membaca jar masdar tersebut dengan huruf jar yang berfaedah taklil. Kalam seperti lam, wa min, wa fi, dan fi. Dan saya memberikan satu contoh, yaitu jitu lil kitabah. Selanjutnya yaitu ahkamul maf'ul li ajlih, yaitu hukum maf'ul li ajlih. Hukum maf'ul li ajlih ini mempunyai 3 hukum. Yang pertama yaitu yunsabu, dibaca nasab. Idza istawfa syuruta nasbihi ala annahu maf'ulun li ajli sharih. Jika
syarat-syarat di atas tadi sudah terpenuhi, maka menjadi maf'ul li ajali yang sharih. Dan apabila ada lafal yang disebutkan untuk taklil tetapi syaratnya itu tidak terpenuhi, maka lafal tersebut itu dijarkan dengan huruf jar yang dimaksudkan untuk taklil tersebut. Dan dianggap bahwa lafal itu bermahal nasab sebagai maf'ul li ajli ghairu sharih. Jadi lafal-lafal yang dimasuki oleh huruf taklil tersebut seperti yang disebutkan tadi, lam, min, dan fi itu menjadi jar majrur, akan tetapi bermahalnya itu tetap nasab tapi sebagai maf'ul min ajli ghairu sharih. Kurang lebih seperti itu. Hukum yang kedua yaitu yajuzu taqdimul maf'ul li ajli ala amilihi sawaun. Jadi boleh mendahulukan maf'ul li ajli itu atas amilnya, baik dalam keadaan nasab maupun jar. Seperti contoh roghbatun fil ilmi ataitu. Jadi itu maf'ul li ajlinya itu berada di depan, berada mendahului dari amilnya. Dan syarat yang terakhir yaitu la yajibu nasbu al-masdar al-mustawfi syurut nasbihi bal yajuzu nasbuhu wa jarruhu. Tidak diwajibkan menasabkan masdar yang telah terpenuhi syarat-syarat nasabnya, tetapi masdar tersebut boleh dibaca nasab maupun jar asal pada 3 tempat. Yang pertama yaitu yatajarroda min al wal idhofah. Ketika masdar tersebut itu kosong dari al dan idhofah. Fal aksar nasbuhu, dan kebanyakan itu dibaca nasab. Seperti contoh waqafa an-nas ihtiraman lil ilmi. Ihtiraman ini merupakan isim nakirah tanpa alif lam maupun idhofah yang di-i'rab sebagai maf'ul bih. Dan tempat yang kedua yaitu an yaqtarina bi al. Ketika masdar itu bergabung dengan al. Fal aksar jarruhu bi harfil jar. Kebanyakan dibaca jar dengan huruf jar. Jadi ketika maf'ul li ajlih ini memakai alif lam, pada umumnya dia akan majrur dengan huruf lam taklil yang i'rabnya ini berubah menjadi syibhul jumlah atau jar majrur. Artinya boleh mansub tanpa lam taklil dan boleh juga majrur sebab terdapat lam taklil. Namun majrur lebih diutamakan daripada mansub. Seperti contoh safartu lirroghbati fil ilmi. Tempat yang ketiga yaitu an yudhofa, yaitu ketika masdar itu diidhofahkan. Fal amroni sawaun nasbuhu wa jarruhu biharfil jar. Jadi keduanya maksudnya nasab maupun jar itu sama, boleh nasab, boleh jar, bisa memilih di antara keduanya. Seperti contoh taraktul munkaro khosyatallah. Khosyatallah ini dalam keadaan nasab dan bisa juga dibaca atau di-i'rabi dengan jar, yaitu li khosyatillah dan min khosyatillah. Boleh memilih antara ketiga pilihan tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi maf'ul li ajlih. Mohon maaf bila terdapat salah bahkan kekurangan dalam penjelasan saya.
Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.